Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali viral salah satu pernyataan Rizik Syihab dalam ceramahnya di Banda Aceh. Jadi selain dia berharap Brimob dan Densus 88 dibubarkan atau dibukukan, dia juga ternyata meminta agar Pak Kapolri dan Menko Polhukam Budi Gunawan dipecat, sahabat. Dan sepertinya dia sangat frustasi karena katanya sudah berkali-kali dia nasihati Prabowo untuk tidak memakai orang-orang yang bermasalah. Tapi sepertinya Pak Prabowo tidak mau mendengar lagi Rizik Syihab. Nah, itulah yang membuat mungkin Rizik Syihab hari ini kelimpungan, tidak tahu mau buat apa, apalagi nasabnya juga sudah diungkap oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dipatahkan bahwa dia tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian membuat dia semakin kelimpungan, sampai-sampai dia hanya seorang penceramah, itu pun penceramah khusus untuk kadrun ya, artinya kaum di bawah rata-rata lah otaknya. Itu ngaung sampai Pak Budi Gunawan betul-betul dia amuk di dalam ceramahnya, termasuk Pak Kapolri. Jadi memang sangat dendam, ya mungkin karena perilakunya yang dulu tidak ditoleransi oleh Pak Kapolri ataupun Pak Budi Gunawan waktu Pak Budi Gunawan menjadi kepala BIN ya, sehingga dendam itu membara di dalam hatinya, ditambah lagi itu tadi nasabnya yang rungkat. Nah, seperti apa pernyataan Rizik Syihab ini, kita cek videonya. Ini malah nggak diproses, ya. Maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN, hampir 10 tahun jadi kepala BIN, sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara, mengkriminalisasi ulama. Ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi. Saudara, kita laporin, nggak diproses. Akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi. Semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh. Penghina Nabi itu harus dibunuh. Penghina Quran itu harus dibunuh. Harus dihukum mati. Betul? Betul? Ini malah nggak diproses, ya. Maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN, hampir 10 tahun jadi kepala BIN. Jadi kalau kita mendengar video-videonya Rizik Syihab pada saat terjadi demonstrasi anarkisme, itu sepertinya dia memancing di air yang keruh, sahabat. Jadi memanfaatkan juga situasi seolah-olah bahwa kelakuannya selama ini benar. Ini orang memang kalau datang penyakitnya, kerjanya hanya satu, menggerogoti pemerintah. Apalagi dia tidak didengar oleh Pak Prabowo. Itu juga mungkin yang membuat dia sangat sakit hati ya, karena katanya sudah menasihati Prabowo, termasuk untuk tidak menggunakan orang-orang yang pernah menjadi menteri di zamannya Pak Jokowi. Tapi rupanya seluruh orang yang disebut namanya itu ada 17 orang, ternyata orang itu juga dipasang oleh Prabowo menjadi menteri. Ya, itulah salah satunya mungkin juga yang membuat dia sakit hati. Dan memang momentum-momentum seperti ini Rizik Syihab tunggu. Oleh karena itu, ketika terjadi demonstrasi yang kemudian berujung anarkis dan penjarahan oleh orang-orang yang saya kira memang mental begal, yang mau memanfaatkan situasi, nah Rizik Syihab juga melakukan hal yang sama. Bedanya kalau Rizik Syihab di atas panggung ceramah, dan itu jauh lebih berbahaya. Jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Jadi ketika terjadi demonstrasi yang anarkis, justru Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu ketemu dengan seluruh OKP lintas imam, melakukan press konferensi dan menyerukan perdamaian
antara anak bangsa dan jangan sampai demonstrasi ini ditunggangi. Bahkan di situ Gus Adin Jawaruddin menegaskan 3 poin penting dalam satu pernyataannya, dan saya kira ini menarik ya, termasuk bicara soal persoalan hukum bagi orang yang menabrak apanya yang ojol itu. Kemudian yang kedua, beliau juga menyuruhkan agar seluruh kader Banser, Ansor di semua wilayah di Indonesia ini, khususnya yang ada di kampung-kampung, di desa dimanapun berada, untuk senantiasa menjaga kondusivitas. Dan yang ketiga, bagaimana supaya tidak ada orang yang ikut-ikutan melakukan provokasi. Nah, satu-satunya ini Rizik ini. Salah satunya ya seperti Rizik ini yang disuruhkan agar tenang. Tapi orang seperti Rizik Sihab ini, saya kira memang tidak ada yang dia bisa dengar. Kenapa? Karena dia masih merasa cucu Nabi. Nah, kita dengar dulu bagaimana tausiah yang disampaikan oleh Gus Adin Jawaruddin. Kami sebagai pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama menginstruksikan kepada seluruh kader-kader kami di seluruh Indonesia dan tentu melibatkan bersama-sama dengan masyarakat untuk jangan ragu-ragu menjaga kampungnya masing-masing, menjaga fasilitas pemerintah, menjaga aset ekonomi, jangan sampai dirusak oleh siapapun, dan membatasi ruang gerak provokator agar tidak merusak kampung-kampung, desa-desa, dan daerah masing-masing. Oleh karena itu, ambil peran dalam hal ini agar segera kehidupan berbangsa, aktivitas sosial, ekonomi, masyarakat, bertani, nelayan pulih kembali, dan bangsa ini secara ekonomi akan kembali maju, kuat, dan jaya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi maklumat kepada seluruh kader. Jangan ragu-ragu. Selama aspirasi itu benar, maka kita kawal. Tapi kalau sudah merusak semua fasilitas, ini tentu akan merugikan kita semuanya. Maka ambil peran maksimal dan jaga Indonesia. Ini baru toko ini. Betul-betul luar biasa karena memberikan kesejukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak seperti si Rizik Kucluk, justru yang dia lakukan adalah provokasi dan mencoba mendikte Pak Prabowo. Kan kurang ajar ini Rizik Sihab ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Gus Adin Jawaruddin, saya kira seperti inilah gambarannya seharusnya sebagai seorang tokoh. Bagaimana membantu pemerintah mendinginkan suasana. Jangan justru hadir menjadi provokator. Tapi kalau Rizik Sihab memang saya tidak kaget ya. Kenapa? Karena memang orang ini sepertinya hidup dari congornya yang provokator. Yang kita sayangkan karena itu tadi masih ada juga orang yang mendengarnya. Tidak apa-apalah kalau sesama habaib, silakan undang saja. Tapi kalau warga bangsa yang mengundang dia ceramah, itu kecelakaan besar ya. Karena ini merusak otak generasi muda ini. Terus terang, selalu mengobong-obong pemerintah dan seolah-olah bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Padahal yang dia lakukan ini adalah mencoba sebenarnya mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo tidak mungkin salah dalam memilih orang. Pasti dia juga sudah seleksi. Pak Prabowo ini kan berkali-kali masuk calon presiden. Tentu dari seluruh proses di mana beliau berkontestasi itu sudah mulai menyeleksi orang-orang. Sehingga sangat tidak masuk akal narasi yang dibangun oleh Rizik Sihab. Karena itu saya berharap bahwa tokoh-tokoh nasional kita menginginkanlah seperti apa yang dilakukan oleh Gus Adin Jawaruddin. Begitu ada masalah langsung ketemu dengan seluruh ketua OKP lintas agama atau lintas imam dan membangun suasana yang sangat sejuk, memberikan penegasan agar seluruh
anak bangsa bisa menahan diri. Nah, itu yang luar biasa sahabat. Dan itu seharusnya juga dilakukan oleh Rizik Syihab sebagai Iman Jumbo yang memiliki juga pasukan, apalagi kan pasukannya Rizik Syihab ini sangat mendengar ke Rizik Syihab karena memang otaknya di bawah rata-rata semua ya, didongkul, disimpan. Jadi yang dia dengar hanya satu, yaitu Rizik Syihab. Kalau istilahnya Kiai Nur Yahya, mereka semua sudah terhipnotis. Sudah dapat jampi-jampi dia. Kalau orang di sini sudah kena jampi-jampi, otaknya memang sudah tidak bisa lagi difungsikan. Jadi yang ada itu hanya mendengar perintah dari atasannya, kalau bukan Rizik Syihab dari Bahar Semai. Saya kira begitu sahabat ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.